Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul dari Prodi Etika Farmasi. Di sini saya akan melakukan remedial kimia farmasi 2, yaitu yang pertama, jawabannya yang benar adalah B. HCl dalam bensinnya tidak dapat mengantarkan arus listrik karena HCl tidak terionisasi sehingga tidak terdapat ion-ion bergerak bebas yang dapat mengantarkan listrik. Karena HCl terionisasi sempurna dalam air, merupakan senyawa non-polar. HCl tidak dapat larut dalam bensin karena perbedaan kepolaran tersebut, sehingga HCl tidak dapat asosiasi menjadi kation dan anionnya, sehingga tidak dapat mengantarkan arus listrik. Yang kedua, C. Persen kadar. Karena pada umumnya konsentrasi dinyatakan dalam satuan fisik, yaitu persen volume, menyatakan jumlah volume atau liter zat pelarut dalam dalam 100 liter larutan, persen berat volume. Nomor 3, jawabannya adalah A. Zat tidak mudah larut dalam pelarut yang dipilih karena syarat-syarat baku adalah mungkin zat harus mudah diperoleh. Yang kedua, zat harus tidak berubah berat dalam penimbangan di udara. Kemudian nomor 4, jawabannya adalah D. NaOH karena nilai konsentrasinya dihitung melalui perumusan sederhana setelah dilakukan penimbangan teliti dari zat bereaksi tersebut dan dilarutkan dalam volume tertentu seperti NaOH. Nomor 5, jika dalam kemasan minuman persen alkohol, berapakah volume alkohol yang tertera dalam 50 ml minuman tersebut? Jawabannya adalah C. 12,5 karena volume alkohol dalam minuman adalah penyelesaian. Misalnya 5% dari 250 ml sama dengan 125 dibagi 100 sama dengan 12,5 ml. Nomor 6, berapa volume larutan jika banyak 20 ml alkohol dilarutkan dalam 100 ml air? Jawabannya adalah A. 16,67% karena volume alkohol 20 ml, volume air 100 ml, volume larutan alkohol ditambah air sama dengan 120 ml persen. Volume alkohol sama dengan 20 per 120 dikali 100% sama dengan 16,67%. Nomor 7, jawabannya adalah C. Destilasi bertingkat karena pengertian destilasi bertingkat adalah proses pemurnian zat senyawa cair di mana zat pencampurannya berupa senyawa cair yang titik didihnya rendah dan tidak berbeda jauh dengan titik didih senyawanya yang akan dimurnikan. Nomor 8, metode pemisahan dengan pelarut yang sesuai adalah B. Ekstraksi karena proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi pelarut dipisahkan sampel dengan penyaringan. Nomor 9, jawabannya adalah A. Oksidasi karena oksidasi menjelaskan pelepasan elektron dari sebuah molekul atom atau ion. Reduksi menjelaskan penambahan elektron dari sebuah molekul atom atau ion. Nomor 10, jawabannya C. Redoks karena pengertian redoks adalah menjelaskan perubahannya dalam oksidasi atom atau atom dalam sebuah reaksi kimia. Nomor 11, jawabannya adalah A. Enzim memiliki sisi aktivasi tempat melekat substrat karena bagian A tidak termasuk ketika enzim. Nomor 12, jawabannya adalah B. Reaksi fase 2 karena reaksi fase 2 merupakan produksi suatu senyawa melalui konjungsi toksikan atau metabolitnya dengan satu metabolit endogen. Nomor 13, hal-hal yang dapat mempengaruhi metabolisme kecuali D. Jawabannya adalah D. Merek obat karena hal yang dapat mempengaruhi metabolisme itu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, aktivitas fisik dan olahraga. Nomor 14,
Reaksi fase 2 konjungsi adalah konjungsi dengan beberapa senyawa kimia. Adalah jawabannya D. Amlodipin. Karena amlodipin penghambat kanal kalsium amilase selektif dan menghambat penggerakan dan kalsium menjadi sel otot polos penambah darah dan sel otot jantung yang menghambat kontraksi otot jantung dan sel otot polos penambah darah. Nomor 15 jawabannya adalah A. Induktor enzim. Karena pengertian induktor enzim adalah menurunkan efektivitas oral estriol menurun. Nomor 16 contoh kasus pemberian sefarin bersamaan dengan minibustason dapat menyebabkan meningkatnya kadar sefarin dan terjadi pendarahan. Jawabannya adalah B. Hambatan metabolisme karena termasuk obat antiinflamasi dan non-steroid. Itulah hasil remedial saya, yaitu kimia farmasi 2. Sekian dan terima kasih.